Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para pembina, para senior, para pengurus, para pendiri Majelis Taklim Iwamit On Air Rona Senja yang hadir, sedaya kelompok-kelompok undangan yang lain yang hadir, yang sangat saya hormati, Bapak Ibu jamaah Iwamit On Air Rona Senja rahimakumullah wa haballah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, Allah memberikan kita kesempatan hidup, ditakdirkan menjadi orang-orang yang bersujud, amin. Ditakdirkan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah sehingga kita melaksanakan puasa Ramadan walaupun kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa. Itulah kehebatan sampean semua. Bagi orang-orang yang hidup duduk berdampingan dengan orang-orang yang tidak berpuasa, kemudian sampean tetap menjaga puasanya, pada hakikatnya sampean semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan sampean semua menjadi manusia-manusia yang hebat. Allah takdirkan sampean menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga iman dan takwanya dikala orang-orang di lingkunganmu tidak ada iman dan takwa. Dalam satu hadis, orang yang akan pertama kali dihantarkan oleh Rasulullah mendapatkan surga Allah karena kita sholat di tengah-tengah orang yang tidak sholat, kita membaca Al-Quran di tengah-tengah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, kita berpuasa di tengah-tengah orang yang tidak pernah berpuasa. Ini sebuah keajaiban Allah. Jika jenengan semua bisa mengambil hikmahnya, panjenengan semualah yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dirimu di Taiwan dengan niat mencari ekonomi, tapi ternyata bisa berbuah mencari ilmu pengetahuan. Ekonomi tidak ditinggalkan, tapi ilmu pengetahuan tetap selalu dijaga, sehingga jenengan punya prinsip apa namanya, tolabul ilmi walau bisin, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan mudah-mudahan sampai hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang disenangi Allah, yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Rona Senja Iwamit On Air rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25. Mudah-mudahan sampean termasuk bagian hamba Allah
yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Abah sudah berkali-kali rugilah kita hidup. Sudah usia 50 tahun, sudah usia 40 tahun. Kalau seandainya usia kita mulai wajib ibadah itu mulai umur 15 tahun. Kalau hari ini umur kita adalah 40 tahun. Berarti sudah 25 tahun sampai mengikuti puasa. Seandainya usia kita sudah 50 tahun. Berarti sudah ada 35 tahun kita mengikuti puasa. Seandainya umur kita sudah 60 tahun, sudah ada 45 tahun kita mengikuti puasa. Apa yang kita dapatkan selama 45 tahun, 35 tahun, 25 tahun, 15 tahun kita mengikuti puasa Ramadan, kita mendapatkan apa dan dari bagian apa? Padahal Allah jelaskan yang luar biasa. Di malam Ramadan ada salah satu malam yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada dua kehebatan di dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kita buka dalam kitab Mau'idatul Mu'minin. Barang siapa yang beribadah, man abada ilai, barang siapa beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar, min sulusi lailatin, au rubu'i lailatin, au khumusi lailatin, au sudusi lailatin, wal akhiran au sab'atu lailatin. Apabila kalian beribadah, tidak berbuat maksiat dalam arti dosa besar, di pada malam Lailatul Qadar, diawali dengan maghrib, sholat berjamaah, nisa, sholat berjamaah, kemudian sampai tidak terawih, umpamanya, terawih lebih utama, lebih abdul, tidak terawih. Kemudian sampai baca Quran, beribadah, sampai jam 1/3 malam, jam 3 atau 2:30 sampai bangun. Kalau tidak ya 1/4, berarti jam 3:30, jam 4. Kalau tidak ya 1/5, berarti jam 4:00, jam 4:20 menit sudah bangun, minimal sholat sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat fajar shodiq, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh ini dah terakhir yang paling jelek itulah. Dan orang itu tidak berbuat maksiat, maka Allah akan memberikan 2 perkara yang hebat orang ini. 1, dia akan mendapatkan kemuliaan, keibadahan, kebaikan terjaga oleh Allah, dan pahalanya sama dengan ibadah 83 tahun. Bayangkan ibu bapak, lek jenengan usianya apa ya nyampe 83 tahun kali 2, 166 tahun. Kita ketemu 2 kali. Lailatul Qadar sudah sama dengan beribadah 166 tahun. Kita usia 166 tahun sudah nyusahkan orang yang hidup. Bahkan bisa terjadi kita dibuang oleh anak kita kalau anak kita tidak sabar. Di mana buangnya? Ada 2. 1 di panti asuhan, yang keduanya kayak di Bogor kemarin. Dibuang di tengah hutan. Karena anak-anaknya capek ngurusi orang tuanya. Karena sudah tidak bisa menghasilkan. Ini masalah yang luar biasa di akhir zaman ini. Maka Bapak sekalian, di saat itulah jenengan punya kemuliaan sama dengan ibadah 83 tahun. Apa yang harus sampean minta yang paling utama? Ya Allah, jadikan aku, keluargaku dan anak keturunanku ahli ilmu, ahli ibadah, tetap beriman, tetap bersujud kepadamu ya Allah. Itu yang paling pertama. Nangislah kepada Allah, jadikan aku, suamiku, anak-anakku ya Allah, orang-orang yang tetap iman, sujud kepadamu dan berakhlak mulia. Yang lainnya itu tambahan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, sebaik apapun jenengan memberi kepada orang,
Dikala sampean sulit, belum tentu orang itu membantu sampean. Sebaik apapun sampean bergaul sama orang, dikala sampean sempit atau sakit, belum tentu orang itu datang ke tempat sampean. Tapi begitu kita suami, istri, anak, orang tua, tidak bisa ditinggalkan. Ini yang harus kita jaga, kita rengkuh, kita sekup, kita doakan, kita panggil, kita sebul. Apa jeneng kita sebul bun-bunannya, kita sebul hati rohaninya. Karena ini ibu bapak sekalian yang akan mengurusi kita sampai tua. Ini yang akan mengurusi kita sampai mati. Ini yang akan mengirim pahala kita sampai hari kiamat. Enggak ada yang lain. Sudah, jangan terpesona yang aneh-aneh. Nah, setelah ini baru sampean mohon, ya Allah berikan aku, anakku, keluarga ilmu yang bermanfaat. Yang mendapatkan ridho gurunya. Lah baru sampean balik kepada guru. Tadi ada dirimu, suami, anak, suami, istri, anak, orang tua. Baru yang kedua balik kepada guru. Kenapa harus kepada guru? Karena dialah yang memberikan ilmu, karena dialah yang memberikan penjelasan, karena dialah yang memberi keterangan, dan dialah yang menjadikan nur ala nur, nurullah, nur Muhammad, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Itu guru. Maka baliknya kepada guru. Kenapa? Kalau guru itu kamu sambung, sampai sambung, maka anak-anakmu akan terjaga dengan baik, anak-anakmu akan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, sehingga bisa menghantarkan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dunia dan akhirat. Ini yang harus sampai minta di kala sujud, Bu. Sujud, di kala sujud. Monggo sampean dari mulai kemarin malam lah ya. Setelah sholat tahajud, jenengan sujud lah. Nawaitu sujuda syukrillahi ta'ala. Sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar 11 kali. Baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam 11 kali. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 11 kali. Setelah itu, ya Allah ya Rabb, saya hambamu yang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Berilah kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang beriman dan bertakwa, kau tetapkan sebagai hambamu yang bersujud kepadamu. Menjadi orang-orang yang tetap iman Islam sampai yaumil kiamah. Berikan kami rezeki yang banyak dan barokah, ilmu manfaat yang barokah, bisa menghantarkan keluarga kami bahagia dunia dan akhirat. Jedukkan batukmu, ya Allah, Engkau yang maha mendengar suaraku, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang kami minta. Engkau yang maha melihat apa yang sedang kami lakukan. Kami mohon, wes nangis hari Gusti Allah. Itu Bu, malam itu ada 70.000 malaikat yang mengaminkan doa jenengan dikala sujud. Kemudian begitu setelah sujud, para malaikat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa malaikat? Ya Allah ya Rabb, di dunia ada namanya Bu Siti Maimunah. Atau ada di dunia ada namanya Ibu siapa? Husnul Khotimah. Amin. Kenapa Bu Husnul Khotimah? Dia sujud kepadamu ya Allah. Apa yang dia minta? Dia minta tetap iman, sehat, walafiat, anak keluarganya diberikan ini. Malaikat, amin. Demi kemuliaanku dan demi semua kekuasaanku di alam semesta ini, saksikanlah wahai malaikat, malam ini dia dan keluarganya saya ampuni dosanya, dan hajatnya aku kabulkan di dunia dan aku kabulkan di akhirat. Subhanallah.
Aku kabul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh. Allah, aku kabulkan di dunia dan aku kabulkan di akhirat. Ini yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah Bapak sekalian yang pertama, yang berkaitan kitab minimal Sulusul Lail, sepertiga malam lah. Kalau tidak bisa ya paling enggak rubu'ul lail, seperempatnya lah, jam setengah 4, jam 4. Kalau emang tidak bisa ya paling enggak kita sholat sunnah fajar sodik, sholat sunnah qobla subuh, kemudian sholat subuh. Kalau itu dilakukan insya Allah, kalau malam itu sampean maghribnya sholat, ini yang bagaimana bah kalau kita di rumah tidak bisa berjamaah, sementara di lingkunganmu tidak ada yang beragama Islam, kemudian sampean harus sholat sendiri. Sholatlah sendiri, yang penting sholat maghrib dilakukan, kemudian sholat sunnah pada maghrib, sholat sunnah qobla isya, kemudian sholat isya, qobla sunnah sholat sunnah pada isya, kemudian kalau bisa ya witir, sholat witir. Nanti malam kalau bangun nggak usah ditambah witir. Apakah boleh? Boleh. Yang afdal di mana bah? Yang afdal ya witirnya nanti di akhir. Tapi yang dikhawatirkan ada orang yang nggak bisa bangun. Kayak saya tadi malam bangun sudah jam 4. Bangun sudah jam 4, akhirnya kan nggak ketutup witirnya. Nah akhirnya witirnya bersama dengan jamaah sholat taraweh. Nggak apa-apa, boleh seperti itu. Jadi sholat witir pada sholat taraweh. Bagaimana bah kalau sholat taraweh sendiri? Nggak apa-apa, boleh. Sholat taraweh tidak wajib harus berjamaah. Boleh sendiri. Sholat witirnya bagaimana? Sholat witir yang terbaik, yang bagus ya langsung 3 rakaat. Musalli sunnatal witri salasa rakaati mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. 3 rakaat itu masyhur ulama. Bagaimana kalau 2-3? Ada sebagian ulama yang berpendapat 2-3. 2 terus 2 1, 2 terus 1. Tapi banyak masyhur ulama yang paling sempurna adalah 3 rakaat langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Tanazzal berarti malaikat pada turun, warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah malaikat turun. Kemudian malaikat menyampaikan kepada Allah apa permasalahan hidupnya Mbak Husnul Khotimah. Ya Allah, Mbak Husnul Khotimah sudah punya suami tapi nggak punya anak-anak, dia segera minta anak. Umpamanya. Umpomo. Atau mungkin Bu Husnul Khotimah ini janda, kelamaan janda, ya Allah pengen dapat jodoh. Sampun. Tapi pun sepuh ampun. Kan contoh, jenenge contoh. Atau Bu Puji Lestari pengen dapat jodoh yang ulama gitu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah punya suami ya sudah, terima dan nikmati saja apa yang ada. Nggak oleh neko-neko. Sama saja, laki-laki semuanya ya begitu aja. Namanya perempuan ya sama saja, begitu aja. Apa yang membedakan kasih sayang dan agamanya? Itu aja. Yang lainnya podo raenake ya podo enake gitu. Wong wedok makin suwi ora makin raenak, wong lanang makin suwi makin lempoh kan gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Baik. Ini mingkuli amr. Apa permasalahan hidupmu? Kita ini kan sebelum Ramadan, hari-hari ini kalau di Lampung jual singkong tidak laku, pabrik singkong tutup. Mau lebaran, coba
Yang P3K nggak cair-cair katanya. Yang mau tukar duit kecil tidak ada. Wis pokoknya macam-macam lah, namanya manusia, beda dengan sampean Ibu dapat gaji. Ini kan kawan-kawan di Indonesia ini anaknya 4, istrinya 1, penghasilannya bingung, ngalor ngidul ngitan ngulon, bingung. Apa permasalahan dia, ya Allah, mereka ekonominya lagi seperti ini. Dia ngurusi kambing, kambingnya masuk angin semua. Dia ngurusi ayam, ayamnya. Ngurusi ayam, ayamnya rusak. Subhanallah, bagaimana? Mudah-mudahan tidak. Amin ya Allah. Begitu dia sudah seperti itu mohon kepada Allah, malaikat menyampaikan, beliau permasalahan, punya hidup permasalahannya seperti ini Allah. Keluarganya berantakan ya Allah, suaminya selingkuh, dikirimi duit malah duit tinggi rabi meneh. Mudah-mudahan nggak ada nggak ada ya. Ada yang hadir, Pak. Hadir, Pak. Tiangnya mboten hadir. Pun berlalu, Pak. Ya rungokke Irmawi. Sing tenanan. Loh iya, memang ini bulan Ramadan, saatnya kita akan diselesaikan permasalahannya oleh Allah. Mudah-mudahan diselesaikan yang terbaik. Dan kita mengharapkan anak-anak kita yang sedang usaha, anak-anak kita yang sedang mulai membangun rumah tangga, anak-anak kita yang sedang mulai membuat toko, perdagangan, dan lain sebagainya. Orang tua itu akan bangga, senang, ayem, wong tua awet, uripe nalikane ndelokke anak tentrem. Kalau keluarganya tentrem, ekonominya melaku, wayahe sholat, mangkat sholat, wayahe ngaji, belum pengajian. Masya Allah Bu, kula niki tenan ndelokke anak kok wayahe sholat turu. Gimana coba? Ada pengajian malah mancing. Terus gimana ini, Masya Allah, anak generasi gimana? Wayahe sholat turu. Wayahe nyambut gawe malah mancing, manganin njaluk sing enak-enak. Lah ora dikei ngamuk karo wong tuwa. Lah ini saatnya kita bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, nangis sujud kepada Allah. Air matamu akan menjadi air mata yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan air matamu akan menjadikan saksi nanti di surga bahwa sampean sudah menangis kepada Allah untuk mendoakan anak-anakmu agar anak-anak kita sukses, anak-anak kita barokah, anak-anak kita tambah baik, anak-anak kita tetap beribadah. Ya Allah, makanya sampaikan, saya pernah memberikan amalan kepada jenengan ibu, kalau dari jarak jauh anakmu di mana, sampean seolah-olah megang bun-bunnya anakmu. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah iman, cahaya iman yang ada di anakku. Seolah-olah sampean megang anakmu, walaupun anakmu ada di Indonesia, sampean ada di Taiwan, tapi sampean menangis seolah-olah tangan kananmu sedang memegang bun-bunan anakmu. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baca 7 kali. Agar nur cahaya iman tetap sampai kepada anak-anak kita. Allah turunkan nur cahaya iman kepada anak-anak kita. Allah menyempurnakan cahaya iman dan takwa kepada anak-anak kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka setelah diampuni, disempurnakan cahayanya oleh Allah, maka nanti ba'da lebaran dia akan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang ngidkun minan nar, terbebas dari api neraka, anak-anak yang kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian, anak-anak yang akan diperbaiki ekonomi dan masa depannya oleh Allah, lantaran ibunya, orang tuanya sujud menangis pada malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Ini yang kita harapkan, yang saya juga mengharapkan, panjenengan juga mengharapkan, semua menang mengharapkan. Banyak hari ini orang yang menangis memikirkan anak keturunannya. Maka pada saat inilah Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup, umur yang panjang. Jangan disia-siakan, waktu hanya untuk bermain. Ya silahkanlah, sampai cari duit tetap. Kalau di Indonesia kadang-kala repot, mau bodoh, mau macem-macem, golek macem-macem, malah orang taraweh, malah orang baca Quran, ya ndak bener. Ya silakan golek bodoh. Kan Indonesia kan memang punya tradisi lebaran. Indonesia kan punya tradisi halal bihalal. Indonesia punya tradisi saling silaturahim. Dan itu memang dianjurkan, tapi tidak boleh melanggar tatanan-tatanan Islam, tidak boleh melanggar dari aturan-aturan Islam, apalagi sampai meninggalkan yang lain. Ya, bagaimana Bah kalau saya malam kerja, golek ekonomi, menyukupi kebutuhan anak. Ya, monggo. Tapi jangan sampai ninggal ke sholat. Rugi lek omongnya cah santri kula, rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka ngono. Ayo podo bila cacah santri-santri iki pinter niku nyanyi iki. Masya Allah Ibu, ayo. Ya lek iso ya aja rugi dunya, ya aja rugi akhirat. Awak ditulus berkembang dan berkembang, terus berusaha. Ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, kepada panjenengan semua, ketemu bulan Ramadan. Bagaimana Pak yang haid? Nah, ada satu tatanan di dalam kitab Mau'idatul Mukminin, Bu. Lek jenengan haid, niki dalam kitab ini diterangkan, jenengan begitu jam 3 kayak tangi, sampean mandi, ngeresi'i badanmu, ngeresi'in kemaluanmu. Setelah itu ditutup kemaluanmu pakai apa ya nutup. Zaman biyen pakai kain, kalau sekarang pakai apa? Softtek. Jangan ya, softtek gak bagus nih. Sing apik tetep kain lah ngoten. Omongnya kan lek softtek mengakibatkan kanker serviks apa-apa lah. Nah, ditutup, kemudian setelah ditutup, ibu ambil air wudhu. Nggak apa-apa. Ibu ambil air wudhu, kemudian ibu di tempat yang disediakan tersendiri baca subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Kemudian nanti ditutup, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Boleh ngoten. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah subuh wis sampean nyantai nyapu-nyapu, minum-minum kopi sampean untuk Lailatul Qadar. Gusti Allah itu penak, Bu. Awake dhewe sing kadang-kadang males. Ngoten, Allah itu Masya Allah maha segalanya, maha memenakkan, maha memenakkan, maha pengampun, maha kasih sayang, maha mengenakkan, maha mensejahterakan, maha subhanallah. Nah ini amalan-amalan itu terserah jenengan, yang diamalkan apa, hanya pesan Abah. Ini Allah memberikan kesempatan kita. Masya Allah, saya sering kemarin jadok ngomong sama ibu-ibu, kalau sampean hidup ini dikasih 10 kali saja ketemu Lailatul Qadar, 83 tahun kali 10, berarti sampean usianya sudah ibadah 803 tahun, 809 tahun, 830 tahun. Saya yakin selama sampean tidak musyrik, gak bakalan jasadmu masuk neraka. Gak bakalan, Bu. Kita masuk neraka, gak bakalan. Kalau kita ketemu Lailatul Qadar 10 kali saja dalam hidup ini, sudah sama dengan ibadah 830 tahun, Bu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang Abah pesan-pesan pada Rona Senja, Iwamit on Air, mudah-mudahan tetap semangat, tetap beribadah dalam kondisi dan keadaan apapun.
tetap kita mengabdi kepada Allah, tetap kita bersujud dan berharap kepada Allah agar diri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita diampuni dosanya, diperbaiki kehidupannya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Bi barakatihim bisirillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ustadina wa li auladina wa li talamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana wa tamim taksirana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Abang, saya udah kagem tanya jawab. Bertanya jawab apa? Monggo satu dua orang monggo. Saya niki menjelang buka muga-muga kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senjam Ramadan kita lima tarbiyah rapai ridho. Allahu Akbar barakallah. Punten apa? Yaitumin Alif dari Banyuwangi. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama mohon doanya, kami banyak yang lagi kurang enak badan, lagi flu. Karena cuacanya itu dingin, panas, jadi kurang enak badan. Banyak yang itu mengucurkan air ini, tapi dinikmati, alhamdulillah. Air liur ya. Betul, air niki khusum, air napa niki hidung. Amin. Mungkin kami sehat semua, Pak. Amin. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan ini, lama ini saya
ingin tanya, tapi mungkin Allah masih mengizinkan hari ini apa? Jika zikirmu menembus ke rasa, jangankan orang lain, dirimu sendiri pun sudah tidak ada. Yang ada hanyalah wujudnya. Di sini Abah. Oh, tangis ya. Nah, ini bila saya itu zikir pagi kan Bah, setelah subuh di situ kan, atau juga malam, di situ merasakan nikmatnya terharu di dalam jiwa Bah. Di situ menangis terharu. Di situ rasa mungkin kayak lama tidak jumpa, rindu yang mungkin lama tidak tersampaikan di situ. Itu kepada Allah tentunya. Nah, yang saya takutkan Bah, rasa ini apabila nanti saya terutama sudah diambil oleh Allah di alam barzah, tidak bisa jumpa sama Allah. Ini yang saya takutkan Bah. Karena takut merasa dosanya banyak. Gimana Abah agar kami ini nanti meninggal dijauhkan dari azab kubur? Bagaimana cara tip-tip kami ini untuk mendapatkan kenikmatan dan bisa terus berjumpa sama Allah Bah? Itu yang saya ingin tanyakan Bah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggih, Ibu, Bapak rahimakumullah, singkat mawon nggih. Yang pertama, jenengan niki kan musim dingin, sering minum air hangat dengan baca doa nawaitu syifa'a bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nawaitu syifa'a bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nawaitu syifa'a bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca, ditiupkan ke air, diminum, mudah-mudahan sehat, seger, waras, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mangkana yarjuliko arabihi fal ya'mal amalan soliha fala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ayat ini menjelaskan barang siapa yang ingin berjumpa dengan zat nur Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kalau bahasanya hari kiamat, di alam kubur ini belum bisa kita berjumpa dengan nur zat Allah. Karena dikatakan bahwa orang yang bisa berjumpa dengan nur zat Allah yang tidak ada tandingan bahagianya, ya nanti di yaumil kiamah, bukan di alam kubur. Di alam kubur ini hanya sebagian siksa kecil dan sebagian pahala yang kecil. Kalau ada nikmat ya sebagian nikmat kecil, ada siksa ya sebagian siksa kecil. Nah, apa syaratnya kalau memang kita mau berjumpa? Mangkana yarjuliko arabi fal ya'mal amalan sholihan. Kalau kita memang mau berjumpa Allah dari mulai dunia ini, kalau sudah masih diberi umur, sudah usia-usia kita lah Bu, 50, 60, dan tobat lah, rasa neko-neko, rasa petakilan lah, gaplek peringkilan makin tuwek petakilan, ini surah usah lah, ngopo digulai apa nih, abab ya wis mambu, awak ya wis mambu, makin keriput, makin tua, poponi wis peyot, ngoten lho. Nggih napa nggih? Leres Bah, leres. Napa-napa ayo. Makin tua niki Bah, semakin keriput. Lah nggih, wis kan apa sering ngomong, aja tumeh ayu, lek wis umur 50 tahun dieling-eling, aja tumeh ayu banjur do kemayu. Ngeling ngono besok tuamu kempong peyot ora payu, lek wis ora payu arep ngopo ngoten. Nggih apa. Oh, menel dan jelei. Ayo kita bertobat kepada Allah. Kalau jenengan bertobat fayyamal amalan sholihan, kalau jenengan bertobat, berbuat baik, tidak mensekutukan Allah, Allah berjanji akan ketemu, akan berjumpa dengan nur zat Allah. Sudah pasti akan ketemu. Mangkana yarjuliko rabbihi fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan menyekutukan Allah, belajar ikhlas, belajar husnudzon, nggak usah pengen di alam uang, nggak usah golek apa-apa kaitannya dengan sholat dan ibadah. Wis golek ridane Gusti Allah. Pamer, kemlelet, kemayu, kemelinti, gaya itu mbiyen.
pada saat umur 50 tahun ke bawah lah, dari mulai umur sampai mulai pinter maca itu wong wedok itu umur berapa? 15 tahun ya. Nggih, Abah. Nggih, Mbah. Nggih, umur 15 10 tahun. ngapa-ngapa, Mbak. 12 baru dandan, Mbak. 15 Baru bersuami, dandan Mbak. 12. Ya urang masa 15 bersuami iki wong Madura iki piye iki. Ya iya, Mbak. Wong aku 15 wis duwe anak, Mbak. Astagfirullah. Istri saya ini yang menurut saya terlalu muda. Istri saya itu saya nikah umur 18 tahun. Menurut saya masih ingah-ingih paling muda itu. Abah umur 27 tahun. Oh iya, makanya ayo para ibu sekalian, kita kan sudah lama lah, cara menyun ngapunten saya itu. Kita ini nakal ya sudah lama, mungkin berbuat dosa besar ya sudah lama. Kita sudah makan apa saja yang enak sudah, yang enggak enak sudah, yang mangan haram ya sudah, setengah haram ya sudah, mungkin maunya halal ya apalagi. Nah, sekarang Allah memberikan kita ini umur panjang. Makanya kan itu Allah kan menyampaikan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah menunggu kamu kapan kamu mau bertobat. Terus Allah menunggu kapan kamu bertobat. Terus Allah menunggu kamu bertobat. Begitu kalian bertobat, sudah dosa-dosa yang lalu terjadi. Kayak Umar bin Khattab itu loh, Bu. Umar bin Khattab juga membunuh orang, kerjaannya berzina, oralat, minum khamar setiap hari. Apa coba? Gitu dia menyatakan bertaubat kepada Allah. Sudah, semuanya ditinggalkan. Sudah kembali kepada Allah. Pasti sampai akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akan berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Bangun dari alam kubur, kita sudah tidak punya dosa karena kita punya sedekah jariyah, punya anak yang soleh, punya ilmu yang bermanfaat. Kita bangun dari kubur tidak punya dosa, kita langsung disambut oleh malaikat, dimandikan di Bahrul Hayat. Begitu kita mandi di Bahrul Hayat, usia laki-laki sekitar 30, perempuan umur 25 tahun. Kemudian dari Bahrul Hayat langsung ditampani oleh malaikat, diganti dengan pakaian surga. Begitu diganti pakaian surga, kita akan dibimbing oleh malaikat ke pintu surga. Begitu sampai pintu surga, ada bidadari yang sudah menunggu pintu surga. Tafaddal udkhulu bisalam, silahkan kalian masuk dengan salam. Begitu masuk, kita akan ketemu dengan istri kita, akan ketemu dengan suami kita, bahwa kita akan menjadi orang yang masuk surga dunia dan akhirat. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang di dunia cerai hidup? Ya, saya tidak tahu, kalau ceritanya kitab sih sebaiknya cerai hidup itu ya nanti dia memiliki kiamah tidak punya suami, punyanya ya dapat kenikmatan tapi tidak punya suami. Tapi kalau cerai mati, nanti dia memiliki kiamah punya suami. Wallahu alam, ya pemahaman ini berbeda-beda, ya monggo sampean terserah memahaminya. Tapi memang beberapa penjelasan kitab seperti itu. Artinya bahwa jenengan tobat yakin akan diterima oleh Allah. Demikian Ibu, siapa tadi? Tuminah Halid. Nah, matur suwun. Yakin masuk surga kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak keturunan kita semua ya Rabbal Allah. Yang terakhir Bapak Ibu. Sampai belajar zikir. Nah gitu. Sampai belajar zikir khafi ya. Belajar zikir khafi. Zikir khafi itu mengotongkan dirinya seolah-olah tidak ada kecuali wujudnya badan dan tidak punya apa-apa dan bisa tidak ngapa-ngapa kecuali senang menemui Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang ada zikir rasa wujudnya apa? Ya. Allah. Rasa mahabbah kepada Allah. Yuk belajar zikir khafi. Kalau nggih latihan kok, zikir khafi itu latihan. Mengotongkan diri. Pokoknya kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, hanya Allah tujuanku. Ya sudah, zikir khafi. Nggih, pun. Ada monggo Bu yang lain. Setunggal marilah wis jam 50. Warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ramadan kita semata rupiah mendapat ridho dan berkah Allah Akbar barakallah. Abah mau tanya, saya Maryam Abah.
Itu saya kan lagi belajar sholat apa namanya taraweh gitu. Tapi katanya ada sholat taraweh yang ada bacaan doa kunutnya itu di mana doa kunutnya itu? Oh iya. Terus nambah satu lagi pertanyaan itu kalau Lailatul Qadar itu orang yang menerima Lailatul Qadar itu yang bagaimana tuh yang bisa dirasakan atau tidak gitu. Terima kasih Abah atas ilmunya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah satu ini saya jawab ya. Yang pertama, doa kunut dalam tarawih itu tidak ada. Adanya di akhir sholat witir. Itu pun ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Tapi masyhurun Nahdlatul Ulama, sholat witir terakhir yang ketiga itu adalah doa kunut. Di sholat tarawehnya. Semua hadis wis tak golek ibu, semua kitab. Ada yang sebagian kecil berpendapat taraweh di akhir 21 sampai ke 30 itu ada katanya setiap 4 rakaat witir setiap 4 rakaat kunut. Tidak ada. Mencari. Adanya adalah di sholat witir di yang ketiga itu ada doa kunut. Ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Paham ya? Paham ya? Paham. Iya, Bang. Paham, Dereng? Nggih, terakhir, Bang. Menambah lagi, lagi apa? Yang kedua. Itu. Yang kedua. Nanti. Baik. Yang sholat tarawihnya itu saya kan 1, 2, berapa 5 kali 2 kali salam. Nah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu 5 kali ya Abah. Terus itu sholat witirnya itu seharusnya itu 2 kali salam atau sekaligus 3 rakaat salam Abah. Itu boleh nggak kalau cuma 13? Yang paling utama 3 rakaat salam. Yang boleh yang 2 1. 2 rakaat salam, 1 salam boleh. Tapi yang afdol 3 rakaat salam. Oh, nggih. Nggih. Ngaten nggih. Mau boleh yang kedua Lailatul Qadar nggih. Nggih. Monggo ngeten lah. Pokoknya jenengan kalau yakin Lailatul Qadar itu kan yang dapat orang khusus, Bu. Orang khawasil khawas. Tapi jenengan jangan sampai tidak beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar karena pahalanya sama. Ngoten lho. Sing penting pokoknya malam Lailatul Qadar mulai Abah ngomong 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ojo enggak ngibadah. Lek lagi men ya sampai malam tangi, ambil air wudu, tasbih, istighfar kepada Allah, dapat bagian dari pahalanya Lailatul Qadar, gitu loh. Pokoknya ibadah, ya. Urusannya Gusti Allah. Pokoknya ibadah. Sing duwe Gusti Allah kabeh. Niat ibadah. Matur mawon nggih. Matur sembah nuwun Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat berbuka. Sudah kurang 5 menit berbuka, mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.